Ya. Ibu, kalian naik saja. Tunggu kami sajikan teh. Di luar dingin sekali. Memang pantas jadi menantu terbaikku. Si orang menantu. Seperti anak sendiri. Hanson, mulai sekarang Jerry, aku titipkan padamu. Bu, sekarang kita sudah satu keluarga. Nggak perlu sungkan. Cepat pergi. Ayo. Ini tas eksklusif yang LV kasih ke Anda. Baru sampai hari ini. Mereka bahkan tambahkan logo khusus grup kita. Lumayan. Cukup cantik. Sampaikan terima kasihku ke mereka. Ibu, hari ini aku nikah. Nikah? Kau serius mau tinggalkan rumah? Demi siring wanita. Ibu, Cherry tulus cinta aku, yang nggak incar hartaku. Kalau ibu tetap nggak restui kami, aku pun tetap akan nikahi Cherry sendiri. Selamat, Bu Yuna. Dia bukan gadis polos. Tapi, kalau putraku suka padanya, biarin saja dia. Siapkan hadiah. Tata krama yang seharusnya nggak akan kuabaikan. But, kalau dia hidup baik dengan Hanson, aku nggak akan persulit dia. Tapi, kare berani macam-macam. Aku pasti akan buat dia nyesal seumur hidup. Ayo, kasih hadiah pernikahan setuan muda kalian. Pak Sony, apa maksudnya ini? Pergi, ambil mutiara laut yang kusimpan di ban. Aku mau kasih orang. Kasih orang? Kau tahu apa? Pewaris grup Wora, nikah diam-diam di Kota Jaya. Kalau bisa manfaatkan ini, aku mungkin bisa sukses. Nggak cuma di provinsi ini, tapi juga di seluruh negeri. Cepat pergi. Kenapa cuma ada buket bunga? Mana yang lain? Kenapa Hanson Kuma Adder Sejni nggak meriah sama sekali? Carrie, apapun yang terjadi nanti, dengarkan aku saja. Aku janji akan bantu kau buat Hanson nurut padamu. HM, kau memang sangat baik padaku. Kita ini sahabat selamanya. Pria itu banyak akalnya. Dikasih sedikit perhatian sudah senang. Sekarang tanjakan sedikit keregasan. Setelah nikah nanti, dia pasti ada di genggaman. HM, memang harus gitu. Carrie, hari ini akhirnya datang juga. Buru-buru sekali jam ketinggalan. Apa nggak ada yang kelupaan? Maaf, aku sampai lupa. Hanson, apa maksudmu? Tunggu sebentar. Totalnya cuma 2 juta, teman-temanku yang nikah. Paling sedikit dapat 177.776.000. Jauh lebih banyak dari ini. Ya, uang 2 juta gini. Mau kasih pengemis? Ya, dia anggap ke apa? Mungkin dia nggak tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin cuma kasih segini. Apanya yang nggak tahu? Dengar, ya. Kebanyakan pria itu licik. Begitu bahas uang, langsung cari alasan. Cherry, dengarkan aku. Nanti, kau jangan turun dulu. Biar aku yang turun dan bicara sama dia. Kenapa ada orang seperti ini mau nikah tapi perhitungan sekali? Ria. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Kita ini sahabat selamanya. Tentu aku harus pasang badan buatmu. HM. Hanson, Uang turun dari mobil cuma 2 juta? Teman-temanku yang sudah nikah, nggak ada satu pun yang sepelik kau. Cherry itu dulu primadona kampus. Masa cuma kau kasih 2 juta? Siapa yang mau kau tipu? Maaf, aku nggak tahu soal ini. Kalau gitu, bilang saja jumlahnya. Oak, Aku juga nggak mau repotkan kau. Kita pakai saja standar teman-temanku yang nikah. terima kasih. 177.776.000. Kalau kurang, Cherry nggak akan turun. Berapa? 177.776.000. Kenapa terlalu tinggi? Cherry itu dulunya primadona kampus. Itu sudah sedikit. Temanku yang nikah, pengantin pria kasih uang turun. Apa kau mau buat Cherry malu di depan teman-temannya? Enggak. Tapi, aku nggak bawa uang tunai sebanyak itu. Gimana kalau dia turun dulu, nanti ku ganti belakangan. Kasih dia sebanyak orang lain. Nggak bisa.
Kalau telat, itu bukan hadiah lagi namanya. Harus dipisah jelas. Kalau nggak ada uang, hari ini Cherry nggak akan dulu. Minggir, aku mau bicara langsung sama dia. Nggak bisa. Aku ini sahabatnya Cherry. Sekarang, aku wakili dia. Minger. Carrie, Hansen, gimana kalau kau cari cara dulu? Kalau terlalu sedikit, aku juga malu. Kalau ada yang dengar, pasti jadi bahan olokan. Jengga, Ken? Ayo cepat ambil uangnya. 177.776.000 buat turun mobil. Itu nggak banyak. Temanku yang nikah itu, pengantin prianya, nggak cuma kasih 177.776.000, tapi juga kasih 2 batang emas. Selain itu, mereka sudah siapkan jauh-jauh hari. Nggak sepertimu. Cuma keluarkan 2 juta. Yut minta carry turun. Kalau Cherry turun, gimana dia bisa tahan malu nanti? Tenang, serahkan padaku. Aku pasti bantu kau dapat uangnya. Ria, kau memang sahabat terbaikku. Kalau gitu, urusan di luar kuserahkan padamu. Dian, pergi ke bank sebelah. Ambil semua sisa uang di kartuku. Totalnya 120 juta. Baik, aku pergi sekarang. Aku pergi dulu. Kalian tunggu sini. Jangan bertindak kalau nggak dipanggil. Jangan ganggu pernikahan Pak Hansen. Terima kasih, nanti minum yang banyak, ya? Ini, Cherry. Hansen. Kenapa Kuma 120 juta? Hansen, kenapa ku mau 120 juta? Bukannya tadi kau sudah setuju. Kasih 177.776.000. Carrie, di kartuku cuma ada 120 juta. Itu pun sudah kuambil semua. Aku beneran nggak mampu kumpulkan 177.776.000. Di Kota Jaya, uang turun mobil biasanya 120 juta, ya? Nggak sebanyak itu. Biasanya paling cuma 1 sampai 4 juta. Carrie, Kau juga tahu kondisi keuanganku. Carrie, dia beneran gak punya uang lagi. Nggak mungkin. Gajinya tiap bulan 20 juta lebih. 2 tahun ini, selain nabung buat mahar, tiap bulan dia kasih aku 6 juta. Ditambah hadiah 4-6 juta per bulan. Seharusnya, dia masih punya tabungan 200 jutaan. Carrie, ada biaya mahar, rokok, minuman, mobil pengantin, resepsi, dan kamar pengantin. Semua ini butuh biaya. Mana mungkin aku masih punya 200 juta? Gini saja, kau turunlah dulu. Udaranya dingin sekali. Para tamu juga sudah nunggu. Nanti, aku pasti akan ganti. Nggak bisa. Carrie, omongan pria, cuma omong kosong. Nikah memang butuh biaya, tapi kan ada uang amplop dari tamu. Dia Kuma kurang 50 jutaan sakrai. Mana mungkin nggak bisa keluarkan, dia pasti masih punya uang. Benar. Jadi, cuma 50 juta. Nanti pasti aku ganti. Nanti ganti, mau ganti gimana? Hansen, jangan kira aku nggak tahu. Yang ada di pikiranmu, kau cuma mau tunda. Tunggu sampai Cherry nikah. Lalu kau pura-pura lupa, kan? Ria, nanti aku kasih kau amplop tebal. Biarin Jerry turun dulu. Udaranya dingin. Para tamu sudah nunggu. Jangan main drama denganku. Aku cuma mau yang terbaik buat Cherry. Kau pikir aku tertarik sama amplop tipismu? Uang turun mobil cuma 120 juta? Dan kau mau Cherry turun gitu saja? Kalau gitu, gimana Cherry bisa tahan malu nanti? Apa harga diri Cherry? Gak sebanding sama 50 juta? Jerry, aku beneran cuma punya 120 juta. Udaranya dingin. Para tamu sudah nunggu. Turunlah dulu. Aku bersumpah, nanti aku akan kasih uangnya. Cherry, jangan turun. Sekarang saja dia berani tipu kau 50 juta. ATA lagi nanti. Kalaupun harus pakai uang amplop, dia harus kumpulkan 170 juta 700. Hari ini juga. Dengar itu, Hans, apa kau mau permalukan aku gini? Apa aku, bahkan gak pantas dihargai 50 juta? Jerry, bukan itu maksudku. Tapi, ada banyak orang. Kalau bongkar amplop sekarang, gimana aku bisa hadapi mereka nanti? Cherry, jangan percaya dia. Sekarang dia cuma cari alasan. Buat ngelat. Pokoknya, cuma ada satu aturan hari ini. Kalau uangnya nggak ada, Cherry nggak turun. Chang. Carrie, apa kau masih belum paham situasiku? Setelah bertengkar sama keluargaku, uang mahar pernikahan ini, hasil jerih payahku sendiri. Aku beneran gak punya uang sebanyak itu. Kakak, jangan pakai alasan itu. Kau yang bertengkar sama keluargamu. Itu masalahmu sendiri. Kenapa harus libatkan Cherry? Uang turun mobil Cherry itu 177.776.000. Angkanya jelas. Nggak boleh kurang spesifik. Kau APA? Kalau kau nggak mau pakai uang amplop, Carrie Carlane. buat apa bicara panjang lebar di sini? Hansen, cepat cari cara lain. Carrie, kalau kalian bilang lebih awal, aku masih bisa cari cara lain. Tapi, sekarang banyak tamu. Gimana aku bisa bicara? Kenapa nggak bisa bicara?
Kau bicara panjang lebar, bukannya karena nggak mau keluar uang. Dan tipu Cherry biar turun mobil? Aku nggak mau tipu Jerry buat turun. Apa iya? Kalau kau benaran mau kasih Cherry 50 juta itu, kenapa nggak bisa? Ada credit daring, credit tunai. Dan kartu kredit, kan? Di internet juga banyak aplikasi pinjol. Aku nggak percaya kau nggak bisa cari 50 juta. Kesuruh aku pakai pinjol biar jemput penggantian. Apa salahnya? Kau kan nggak mau pinjam uang teman. Ya sudah pinjol saja. Jadi, nggak perlu utang budi lagi. Kenapa? Apa kau bahkan nggak mau lakukan ini buat Cherry? Atau kau cuma mau tipu dia? Dan 50 juta to you. Kakak, Ria, jangan banyak ngomong. Aku nggak pernah berniat tipu Jerry. Aku selalu berusaha keras. Casey yang terbaik buat Carrie. Oh wah, Apa maksudmu dengan usaha keras? Casey yang terbaik, Carrie. Yang terbaik, tapi kau bahkan nggak rela keluarkan 50 juta. Sia, kau itu primadona kampus. Jangan sampai tertipu sama tipuannya ini. Kalau kau sampai turun mobil dengan 120 juta, nanti kalau ada reuni, gimana kau bisa? Tan malu. HM, aku nggak akan biarin dia berhasil. Hansen, sebaiknya cepat pinjam uang. Jangan berlama-lama di sini. Orang tuaku masih nunggu. Ada apa ini? Buat apa pinjam uang? Ada apa ini? Buat apa pinjam uang? ayah, di luar dingin. Kalian duduk dulu saja dong. Nanti kami akan sajikan teh. Nggak bisa. Cherry, ada apa ini sebenarnya? Kenapa uang turun mobil harus ditambah? 177.776.000? Di mana kami didik kau? Orang tuanya masih masuk akal. Sayangnya, nggak bisa didik anak dengan baik. Haman, Bibi. Kalian naik dulu saja, nanti akan disajikan teh. Di luar dingin, biar kami yang urus ini. Kalian yang urus? Kalian ini ngawur. Carrie, gimana bisa kau dengar omongan ngawurnya? Kenapa butuh banyak uang buat turun mobil? Cepat turun. Dia cuma peduli padaku. Carrie, Kau itu hidup sama Hansen. Bikin sama dia. Sudahlah. Cepat turun, lalu naik ke atas. Jangan buat tamu nunggu lama. Kepergilah dulu. Anak kami. Nggak punya teman sepertimu. Ayah bicara apa? Si Ria itu sahabatku. Haman, Bibi. Kalian salah paham padaku. Aku cuma mau yang terbaik buat Cherry. Teman-temanku yang sudah nikah. Uang turun mobilnya juga segitu. Cherry, kan primadona kampus. Kenapa nggak bisa dapat itu? Sayang sekali. Kalian jadi orang tua. Masa nggak peduli sama kesulitan anak sendiri? Atau maksudnya. Kalian merasa Cherry nggak pantas dapat uang ini? Kau. Cherry, tenang saja. Aku sahabat terbaikmu. Selamanya. Aku nggak akan biarin orang lain sakti kau. Kau paksakin kehendak. Ayah, ibu, kalian sudah tua. jangan ikut campur urusan anak muda. Kau mau buat kami marah? Ayah, jangan marah. Aku akan pinjam uang. Ria, jangan dipikirkan. Orang tuaku memang gitu. Nggak apa-apa. Cherry, yang penting kau tahu. Aku cuma mau yang terbaik buatmu. Persahabatan lebih penting dari segalanya, kan? Lagi pula. Uang turun mobil ini sebenarnya sudah sangat sedikit. Pacarku kerja di perusahaan orang terkaya. Bosnya malah kasih 1,76 miliar. Buat uang turun mobil. Banyak sekali. Dan pengantin wanitanya bahkan nggak secantik kau. Gini baru pas. Tapi, masih ada langkah terakhir. Langkah terakhir apa? Uang ini, kan kau pinjam. Jadi ini utangmu sebelum pernikahan. Kau sekarang. Yuk perjanjian harta sebelum nikah. Kedepannya, kau yang bayar utang ini. Cherry nggak libat apa katamu? Aku bilang, sekarang buatlah perjanjian harta sebelum nikah. Kedepannya, kau yang bayar utang. Jangan lebakin Carrie. Haka. Ini pernikahanku dan Cherry. Apa hakmu teriak-teriak? Kau pikir kau hebat kalau teriak? Aku ini sahabat terbaiknya Cherry. Kau berani bilang gitu padaku, berarti kau nggak hormati Cherry. Hansen. Ria sahabat terbaikku. Kau harus sopan kalau bicara sama dia. Ada apa sama sikapmu ini? Sekarang sudah berani omong gitu. Nanti Carrie pasti akan. Kau tindas habis-habisan. Lagi pula, kau sudah pinjam uang. Apa masih kurang? Tutup mulutmu. Carrie, apa Hansen nggak cukup baik padamu? Kenapa kau nggak bisa puas? Ayah, sejak awal, yang ku mau cuma sikap yang benar. Apa itu berlebihan? Sudah, jangan bicara lagi. Aku akan tanda tangani ini. Carrie, aku bisa tanda tangani perjanjian ini. Tapi nanti kalau ibuku datang, jangan sampai bilang soal utang. Dia nggak suka ada keributan gini. Ibuku tahu kita nikah, tapi dia juga nggak setuju. Carrie, Ibu Hansen kerja APA? Aku juga kurang tahu. Aku cuma ketemu sekali. Pokoknya kelihatan biasa saja. Oh, berarti dia orang biasa. Kalau gitu, ibu mertuamu memang sombong. Pernikahan saja harus dapat persetujuannya. Padahal kau sudah lumayan turunkan standar, dia masih saja pilih-pilih. Hansen,
Kalau ibumu mau datang, aku akan bicara di awal. Yang harus disiapkan orang tua. Harus dia siapkan juga. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau enggak bersikap baik. NAK. Ibu sudah datang. Ada apa ini? Sepertinya ada yang gak suka padaku. Oh, jadi kau ibunya Hansen. Bagus, datang tepat waktu. Tadi Hansen nggak mau buat surat utang. Kalau gitu, sebagai ibunya kau yang harus buatkan. Jujur saja, dia utang ke Cherry 56 juta buat uang turun mobil. Ria. Carrie, lihat dia. Aku bantu kau bicara. Dia malah marah padaku. Dia sama sekali nggak hargai kau. Jenny, jangan dengarkan dia. Hansen, cukup. Ria itu sahabat terbaikku. Kau nggak hormati dia, berarti nggak hormati aku. Nak, pernikahanmu ini benaran kacau sekali. Kalau sampai ini tersebar, aku bisa diolok orang. Bu, jangan banyak bicara. Cherry nggak maksud gini. Dia dihasut orang lain. Hansen, aku sudah bilang, jangan bicara buruk tentang Ria lagi. Dia cuma mau yang terbaik buatku. Kalau dia gitu, Harusnya nggak akan ada masalah ini. Cherry, kadihat. Kan, pria ini, begitu ada masalah, yang pertama dia lakukan lari dari tanggung jawab. Intinya, dia nggak mau keluarkan uang saja. Kalau nggak, cuma uang amplop sedikit. Kenapa sampai lama gini? Belum nikah saja sudah gini. Kalau sudah nikah, mungkin dia nggak akan belikan baju buat. Hansen, apa itu benar? Nggak. Kalau nggak, cepat tanda tangani surat utang itu. Kau. Kenapa? Nggak enak bicara? Nggak apa, aku bantu kau bicara. Bibi, anakmu mau nikah. Sebagai ibu mertua, karena dia sudah sangat pelit, kau yang harus tanda tangan surat utang itu. Kau suruh aku tanda tangani surat utang? Ya, cepat lakukan. Pesan jangan pedulikan dia. Temannya Cherry itu benar-benar keterlaluan. Di hari bahagia ini, mana ada ibu mertua yang harus tanda tangan surat utang? Cherry, Hansen baik sekali padamu. Ibu dan ayah sudah lihat semua. Sudahlah, tamu-tamu sudah nunggu. APA maksudnya ITU? Bibi, kau juga wanita, kenapa kau malah bela pria? Kalau tamu-tamu nunggu lama, itu masalah Hansen, bukan masalahku, apalagi masalah Cherry. Kau. Bu, cuacanya dingin sekali. Cepat naik ke atas. Tunggu disajikan teh. Jangan pedulikan hal-hal ini. Jadi ini yang kau sebut cinta sejati sampai rela tinggalkan rumah demi nikahi dia? Bu, aku bisa nikahi Cherry dengan usahaku sendiri. Bahagiakan dia. Dia bahkan nggak tahu siapa aku. Yang dia suka aku, bukan uang. Cinta sejati? Bibi. Apa kau masih hidup di abad dulu? Cinta sejati itu soal uang. Cinta butuh makan. Sudah tua, jangan terlalu naik. Daripada bahas itu, cepat tanda tangani surat utangnya. Dia minta ibuku tanda tangan surat utang. Carrie, kau melihat saja? Hansen, aku sudah bilang. Sejak awal, yang ku mau cuma satu sikap saja. Kenapa masih diam saja? Cepat tanda tangani surat utangnya. Nggak lihat cuacanya dingin sekali? Semua tunggu kah? Nggak nyangka, aku harus tanda tangan surat utang. Kuma 50 juta pula. Kalau sampai tersebar, mungkin aku akan diejek seumur hidup. Tapi ini, demi kebahagiaanmu, Ibu Kentang. Tunggu. Nggak perlu tanda Apa maksudmu? Nggak perlu tanda tangan? Oh, kalau nggak tanda tangan, hari ini Cherry nggak akan turun dan nikah denganmu. Sebenarnya Carrie naik sama kau. Bisa dibilang turun standar. Kau masih protes? Utang 50 juta buat turun mobil saja. Lama sekali kau berpikir. Giant. Ria, ini pernikahanku dan Jerry. Kenapa wanita hina perlu laki? Kau sebut aku apa? Wanita hina. Kau. Carrie, semua yang kau mau sudah kusahakan penuhi semua. Mahar 600 juta. Nikah di hotel berbintang. Orang lain kasih 3 emas. Aku kasih 5 emas. Mobil, rumah, semua sudah kuatasnamakan kau. Kau minta uang buat turun mobil? Oke, aku habiskan tabunganku. Sekalipun harus utang, aku tetap usahakan buat. Tapi, bisa-bisanya kau suruh ibuku buat surat utang. Kau punya malu? Enggak? Hansen aku. Carrie, jangan biarin dia manipulasi kau. Mahar apa itu? Mobil dan rumah? Bukannya itu memang tanggung jawab dia? Yang dia bilang itu,
Bisa orang lain lakukan juga, bahkan lebih baik darinya. Hansen, dengar nggak? Kalau nggak nikah sama kau, aku masih bisa nikah sama pria yang lebih baik. Kau bisa nikah sama pria lebih baik? Kalau gitu, nikah saja sama pria lain. Pernikahan ini, aku batalkan. Hansen. 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 Ria cuma bicara sedikit denganmu. Kenapa kau langsung berubah? Sebenarnya kau cinta aku atau enggak? Aku cinta kau atau enggak? Kau masih berani bilang gitu? Waktu aku dipersulit sama wanita hina ini. APA yang kau lakukan? Waktu dia minta ibuku buat surat utang. APA yang kau lakukan? Hansen, jangan jelekkan Ria. Sudah kubilang, Ria gini demi kebaikanku. Kalau gitu, kalian hidup saja berdua. Ya, Tunggu. APA maksudmu? Kau berubah sikap. Kau Mary berhak berubah sikap? Memangnya kau siapa? Kau nggak sadar diri. Ya, jangan sentuh aku. Kau. Carrie, lihat dia. Sekarang dia nggak cuma galak padaku, dia bahkan berani main tangan denganku. Kalau kau nikah sama pria seperti ini, Kau akan kena KDRT. Hansen, aku nggak nyangka kau bahkan berani pukul wanita. kau sebut ini pukul wanita, Ria hampir jatuh gara-gara kau. Kalau bukan pukul wanita, apa namanya? maka akan kutunjukkan padamu apa yang disebut pukul wanita. Lihat, ini baru namanya pukul wanita. Beraninya kau pukul aku bini kau. Berani yusakan aku. Kecari mati, ya? Kalian, Carrie, lihat mereka. mereka berkomplot tindas orang. Mereka sama-sama nggak punya hati. Syukurlah kau belum nikah sama dia. Kalau kau sampai nikah dengannya, Kau pasti dipilih sampai mati sama mereka. Hansen, aku nggak nyangka keluarga kalian ternyata gini. Aku benaran buta. Kau buta, actually yang buta. Demi 50 juta, kau sampai minta ibuku buat surat uang. Aku kira, kau orang yang baik dan polos. Yang gak akan terpengaruh sama uang. Ternyata gini aslinya. Apa salahnya buat surat utang? Jangan kira. Aku nggak tahu rencana kalian. Kalian cuma mau jebak Cherry, biar dia ikut bayar utang kalian. Cherry itu, kan primadona kampus. Keluarga kalian bisa nikahi dia. Itu sudah rezeki nomplok buat kalian. Masih berani marahi aku? Habis marah, mau pergi gitu saja? Wanita hina, kebelum puas buat onar, kami yang nikahkan putri kami, Buchan Cap. Mahar itu sudah kami sepakati sebelumnya. Orang luar sepertimu nggak berhak ikut campur. Ayah, kenapa kehina Ria? Sudah kubilang, Ria gini demi kebaikanku. Carrie, kenapa sekarang kau jadi gini? Keadaan keluargaku. Kenapa keadaan keluarga kita? Kau bilang kenapa? Uang turun mobil 177.776.000 aja nggak bisa kasih. Cherry itu primadona kampus. Hadiah pernikahan primadona kampus. Itu minimal 2 miliar. Keluarga kalian cuma kasih 600 juta. Rumah pun cuma rumah tua. Meski atas nama Cherry, tapi masih nyicil, kan? Menurut kalian, apa ini bukan ambil keuntungan? Hadiah pernikahan 600 juta dan rumah atas nama pengantin wanita. Kau masih kurang juga, astaga. Menantu sebaik ini. Masih nggak tahu bersyukur. Aku lihat, Ini gara-gara sahabat jahat yang biar ke kau. iri sama keluarga Pak Ferry yang dapat menantu baik. Benar, benar. How? Kalian wanita nggak jelas. Bicara apa di sini? Dari mananya aku kelihatan iri? Aku cuma mau bela sahabatku yang tertindas. Ya, Ria lakukan ini demi aku. Teman-temanku yang nikah, semua juga seperti ini. Selain itu, aku belum pernah lihat ibu mertua nggak berguna gini. Aku nggak berguna? Ya, anakmu mau nikah. Kau sebagai mertua, pernahkah berusaha? Hadiah pertemuan pertama, biaya perubahan nama, Perhiasan MS3 Maker. rumah, mobil, apa sudah kau siapkan? Siapa bilang aku nggak siapkan? Siapkan? Orang sepertimu, Hansen mungkin kuma anggap kau miskin. makanya tinggalkan kau. Kalau enggak, lihat saja bajumu yang penuh merek palsu ini. Dari mananya kelihatan kaya? Aku pakai merek palsu. Lalu, Baju, perhiasan, barang-barang yang kau pakai. semua ini barang mewah yang buat khusus. Apakah tahu berapa harga semua ini? Aku sebenarnya nggak tahu. Aku nggak pernah lihat harga waktu beli barang. Hentikan, jam tanganmu 16 miliar. Tas ini 4 miliar, baju ini 2 miliar. Semua yang kau pakai totalnya lebih dari 20 miliar. Apa kau bisa pakai ini semua? Aku nggak sampai harus pakai barang palsu. Aduh. Lucu sekali. Kau memang pembohong amatiran? Ya.
Kalau keluarga kalian benaran kaya, kenapa Hansen tinggalkan rumah dan kerja keras berjam-jam sehari buat nikahi Cherry? Wah, Anak orang kaya. tinggalkan keluarga demi pacar. Lucu sekali. Di dunia ini nggak ada orang bodoh seperti Bibi, kau terlalu banyak nonton drama pendek. Otakmu jadi rusak. Dan kau, Ria. Kau masih mau cari masalah, ya? Aku akan mengatakannya. Terus kenapa? Aku justru mau kasih tahu kalian semua. Hari ini, surat utang ini mau nggak mau. Harus kalian tanda tangani. Kalau nggak, harga diri Cherry mau ditaruh di mana? Dan lagi, pernikahan ini lanjut atau nggak? Tergantung pada kami. Sebenarnya kami pergi. Kejadian hari ini anggap saja tidak terjadi. Tapi karena kalian terus mengejar, nggak kasih kalian penjelasan. Rasanya kalian juga nggak bakal menyerah. Kau bilang keluarga kami miskin? Kau pikir aku nggak bisa siapkan apapun buat calon menantuku? Sekarang aku akan kasih tahu kau apa yang sebenarnya sudah kami siapkan. Pura-pura berkelas. Paling juga isinya barang rongsokan. Begitu dibuka, malah bikin malu sendiri. Hansen. Awalnya aku cuma mau sikap yang jelas saja. Kenapa kau malah bikin semuanya? Jadi makin rumit? Aku mau lihat. APA yang sebenarnya kalian sayapin buat menapa kami. Astaga, ini kayaknya di dalamnya ada miliaran. Seenggaknya 6 miliar. Kotak ini hadiah pertemuan yang kusiapkan buat calon menantuku. 6 miliar ini buatku? Buka juga yang lainnya. Ini adalah emas 18 karat yang kusiapkan buat calon menantuku. 9 batang emas seberat 3 kilogram masing-masing. Dan 9 perhiasan emas mewah hasil desain khusus. 3 kilogram? Batang emas setebal ini. Aku baru pertama kali melihatnya. Dengan harga emas saat ini, satu batang saja sudah bernilai 4 miliar. 9 batang berarti sekitar 36 miliar, kan? Di dalam sini, villa-villa terbaik yang bisa masuk daftar hunian mewah. Baik di dalam maupun luar negeri. Totalnya ada 9 unit, masing-masing seharga 160 miliar. Setiap villa juga dilengkapi dengan 2 mobil sport kelas atas, buat digunakan calon menantuku saat bulan madu dan perjalanan liburan. Astaga, kotak uang tunai sebesar ini. Berapa banyak uang yang ada di dalamnya? Kau tanya aku. Aku tanya siapa? Setidaknya beberapa puluh miliar. Kan? Ini hadiah tambahan pertemuan yang kuberikan. Untuck Kalen Menentuku, 160 miliar uang tunai. Kalau saja kalian gak bertindak sejauh ini hari ini, semua ini sudah jadi milik calon menantuku. Kekayaan yang luar biasa. Jadi hampir saja menikah dalam keluarga konglomerat. Dulu bilangnya, pacar Cherry cuma orang biasa. Sekarang kelihatannya, dia sengaja sembunyikan statusnya sebagai pewaris keluarga kaya. Buat uji Cherry. Sayangnya, cuma karena uang 40 juta sebagai uang turun mobil. Nggak lolos ujian. Siapa yang harus disalahkan? Salahkan dirinya sendiri yang salah pilih teman. Kalau saja sahabatnya tadi nggak terlalu agresif. Semua ini sudah jadi milik Cherry. Semua ini seharusnya milikku. Semuanya milikku. Kenapa? Sekarang tahu menyesal? Tadi kau sama sekali nggak bela Hansen. Motif kecilmu itu, kau kira orang lain nggak bisa melihatnya? Kalau saja kau nggak terlalu dengarkan sahabatmu dan membela Hansen sedikit saja, semua barang ini sudah jadi milikmu. Membiarkan wanita KGI Mempermalukan anakku. Ria. Semua ini gara-gara kau. Carrie, kau nggak boleh dengarkan omong kosongnya. Semua ini, Semua ini pasti bermasalah. coba pikirkan. Kalau keluarganya memang kaya seperti Yang dia katakan. apa Hansen bakal kabur dari rumah? Apa dia akan pergi kerja keras? Di luar selama 2 tahun? Carrie, Kita semua sudah tertipu oleh dia. mau apa kau?
Di siang bolong masih mau aniaya. Juanita Lima Sepertiku? Merampas tasku, masih berani bicara. Aku tadi sempat kira hal ini renkante. Gak nyangka, malah pakai tas palsu. Tas palsu? Benar. Tas ini palsu. Model ini model khusus dari merek mewah. Picarco. Manajer di merek ini. Jadi, lihatlah. Tanda di tas ini. Tas asli gak mungkin ada tanda seperti ini. Jadi, ini tas tiruan. Logo ini ditambahkan buat hindari tanggung jawab itu. Lalu, orang yang pakai tas palsu, barang-barang yang dibawanya tentu palsu juga. Maksudmu uang ini? Batangan emas, rumah, dan mobil. Semuanya palsu? Tentu saja. Tentu saja. Kalau nggak, bagaimana mungkin dia pakai tas palsu? Ria Diane Cow. Kau nggak berhak bicara. Pacarku manajer di toko resmi. Aku akan minta dia datang, nanti lapsin tahu. Sayang, cepat datang sini. Ada masalah besar. Sayang, menurutmu tas ini asli atau palsu? Proses pembuatan dan bahan tas ini memang berasal dari LV kami. Tapi tas seperti ini yang dibuat khusus. Nggak akan memiliki tanda seperti ini. Apalagi detail-detail kecilnya. Juga nggak sesuai. Sayang, dari mana asal tas ini? Tas palsu seperti ini harus kami tindak lanjuti dengan serius. Dipakai sama ibunya Hansen. Dia juga bawa banyak uang tunai, emas, properti di seluruh dunia, dan mobil super mewah. Jangan hiraukan saja. Sekilas sudah terlihat palsu. Aku bisa jamin tas ini palsu. Coba lihat. Ternyata tas palsu. Memang gampang sekali diinjak. Ketakan. Dari mana asal tas palsu ini? Tas palsu? Aku kasih tahu kau. Tas ini dirancang langsung oleh kepala desainer kalian. Butte aku. Harganya 6 miliar. Pacarmu merusak tasku. Sudah pikirkan bagaimana caranya ganti rugi? Nggak mau bicara, ya? Oh. Aku akan laporkan ke perusahaan. Setelah perusahaan lapor ke polisi. Kau pasti mau bicara. Sekalian aku kasih tahu. Agen besar LV, wilayah ini Pak Sony. Kalau kau buatnya marah, seluruh keluargamu nggak akan bisa tenang. Siapa Pak Sony? Sony Harsa, orang terkaya di Kota Jaya. Kaya berkat menjadi distributor LV. Tas ini dia yang kirimkan sendiri. Pagi tadi. Dia yang kirimkan sendiri, membual nggak dikenakan pajak. Terus saja membual. Nanti begitu aku lapor polisi. Polisi datang. Kita lihat saja penjelasannya soal uang palsu. Jangan bayar ke Marie Kurt. Aku telepon sebentar. Nanti baru. Sungguh buka wawasanku. Carrie, jadi ini ibu mertua kelas atasmu yang pakai tas palsu, masih bilang 140 miliar uang tunai? Kurasa semuanya pasti uang palsu. Hansen, kau bilang seumur hidup nggak akan menipuku. Kenapa sekarang kau dan ibumu kerja sama buat menipuku? Carrie. Sekarang aku baru sadar siapa dirimu. Kau punya otak udang. Malas jelaskan padamu. Kau. Kurasa kau nggak bisa jelaskan. Kau pria rendahan. Untung aku tahu lebih awal. Kalau nggak, Jerry pasti akan celaka karena kau. Uang palsu dan emas palsu ini cukup buat kalian mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Dulu kau bilang apa? Putus hubungan sama keluarga? Kurasa. Kalian ibu dan anak Butte rencana penipuan ini. Mainkan drama murahan. Agar Jerry mau nikah sama kau dengan harga murah. Iya, semua ucapanmu benar. Tas seharga 6 miliar ini. Jangan nangis saat kau harus menggantinya nanti. Jerry, lihatlah. Rencana lisik ibu dan anak ini. Sudah aku bongkar. Sekarang sudah mengaku. Hansen, awalnya kau kabur dari rumah. Aku kira karena aku nggak sangka. Kau melakukannya demi bersekongkol sama ibumu. Buat menipuku agar mau nikah murah denganmu. Carrie. Kok bisa bicaramu begitu? Aku menipu kau nikah denganku pakai harga murah? Memangnya kau barang digenggen? Kenapa kau teriak-teriak? Sekarang kau masih mau mengapura? Anton Carrie punya sahabat sebaik aku. Kalau enggak, hari ini kau benaran akan menipunya. Ambil tas palsu ibumu itu. Nanti kalau orang dari LV datang, pikirkan bagaimana kau akan jelaskan. Periksa kerusakan. Saya. Manusia berwawasan sempit. Ini tas yang dirancang sendiri oleh desainer LV terkemuka. Dikhususkan buat CEO Grup Wora. Tunggu saja kau bangkrut karena harus menggantinya. Grup Wora? Nilai pasarnya ratusan triliun. Yang punya uang tunai puluhan triliun. Ratusan triliun tahun ini sudah mencapai lebih dari kuadriliun. Salah satu dari 3 kelompok keuangan teratas di negara ini. Jangan-jangan Hansen bagian dari grup Wora? Hansen, kau orang dari grup Wora? Ya, aku pewaris pertama Grup Wora. Ibuku, CEO Grup Wora. Carrie,
Awalnya aku berencana jelaskan semuanya padamu setelah pernikahan usai. Alasanku nggak jelaskan padamu karena aku khawatir kau merasa tertekan. Jadi, aku sembunyikan semuanya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kayaknya, aku beruntung nggak jelaskan lebih awal. Kalau enggak, aku benaran nikahi wanita boros yang nggak ada otak. Oke. Hansen, kau nggak cuma sekongkol sama ibumu buat barang palsu. Sekarang juga berani menyamar jadi bagian manajemen tinggi grup Wora. Iya, kami lagi-lagi menyamar. Ria, sekarang kau bisa terus menggonggong. Nanti ada waktunya kau nangis. Aku nangis? Kau sudah kecanduan acting? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Semua tamu yang hadir hari ini, yaitu teman-teman dan keluarga Cherry. Kalau ibumu memang bagian dari manajemen tinggi grup Wora, kenapa nggak ada satu orang yang datang? Hansen, kalau kau memang pewaris tunggal grup Wora, kenapa pada hari yang begitu penting ini, grup Wora, bahkan nggak mengirim satu orang pun mau menipuku? Aku nggak akan tertipu. Tertawa apa? Cherry sedang tanya padamu. Kalau ibumu memang dari keluarga kaya, mana tamu-tamunya? Mana Salyarja? Kenapa nggak ada satupun yang datang? Jangan bilang kalau semuanya sudah mati. Kau bilang apa? NK. Nggak perlu permasalahkan hal sama seekor anjing. Biarkan dia terus menggonggong. Makin keras dia menggonggong sekarang, makin parah tangisannya nanti. Pak Sony. Itu mutiara laut dalam, yang sudah kau simpan selama 10 tahun. Mau kau kasih orang begitu saja? Kau paham apa yang akan kita kasih kali ini? Pewaris tunggal grup Wora, Pak Hansen. Pewaris misterius grup Wora itu, dia sudah nikah, kalau nggak karena aku kebetulan dengar info ini. Aku nggak akan ada kesempatan buat kasih hadiah ini. Oh ya, Pak Sony. Tadi aku baru saja terima informasi tentang tas palsu. Aduh, masalah beginian. Serahkan saja pada Departemen Hukum. Aku bayar mereka buat urus ini. Cepat, kalau terlambat, semua nggak ada gunanya. Aku nangis. Masih buatku nangis? Sekarang ku buat kalian nangis. Bawa uang palsu. Emas palsu. Bawa sertifikat properti palsu. Kunci mobil palsu. Barani mana pasal aku? Salah kalian. Tipu-tipu. Carrie, cepat, ikut aku robek uang palsu ini. Carrie, demi beberapa tahun hubungan kita, keserempet kau, jangan aib. Kalau nggak, sisa hidupmu akan hilang begitu saja. Kau yang nggak punya sisa hidup, kau mau menakuti siapa? Cherry, jangan dengarkan dia. Cepat, robek bareng aku. Cherry, jangan disobek. Cherry, jangan dengarkan dia. Kita nggak dengarkan dia. Ayah, ibu, Ria sahabat baikku selama bertahun-tahun. Dia cuma membantu aku lampiaskan amarah. Dia nggak akan mencelakaiku. Hansen, sudah lihat, kan? Lihat saja nanti kau apa masih berani. Manapu Carey. Hansen, kau benaran pikir aku wanita matre? Masalah uang turun mobil. Aku cuma mau lihat sikapmu. Benar. Cherry tulus padamu. Akhirnya, malah dibalas dengan kebohongan. Jadi, pernikahan hari ini tetap dilangsungkan atau enggak? Apa yang kau tertawakan? Kau bisu? Cherry sedang tanya padamu. Pernikahan ini dilanjutkan atau enggak? Masih mau nikah? Kalian bercanda, kan? Dua terdakwa. Kau panggil aku APA? Terdakwa? Apa maksudmu? Terdakwa apanya? Ya arti yang sebenarnya. Terdakwa, artinya aku bakal tuntut kalian. Mau tuntut kami? Atas dasar apa kau mau tuntut kami? Ibumu bikin semua barang palsu ini. Dia yang langgar hukum. Kalau mau tuntut, harusnya kami yang tuntut dia. Enggak kusangka. Kau singgap yukapkan kata-kata bajadu. Di hari pernikahan yang besar ini, kau malah mau tuntut aku? Ini benaran bikin hatiku dingin. Bikin hatimu dingin? Aku malah kira kau nggak punya hati. Kalau nggak, gimana mungkin kau biarkan si bodoh ini? Pecah belah hubungan kita. Siapa yang bodoh? Siapa lagi kalau bukan kau? Di sini cuma ada satu orang yang bodoh. Hansen, sudah kubilang jangan maki Ria lagi. Pernikahan ini terserah kau mau lanjut atau enggak. Kalau enggak mau, sana pergi dari hadapanku. Jangan pernah temui aku lagi. Nggak akan pernah. Carrie, kau pernah nggak pikirin gimana kalau semua uang dan hadiah bukan barang palsu? Apa akibat yang bakal kau hadap? Enggak mungkin. Ini pasti palsu. Jadi sudah suruh kau pergi. Kenapa kau masih di sini? Suruh aku pergi? Oh. Kalau gitu, kembalikan semua barang yang sudah kukasih sekarang juga. Barang apa lagi? Kau masih berani minta balik? Masih mau minta uang mahar? Jadi sudah pacaran samamu selama 3 tahun. 3 tahun masa mudanya itu bukan uang. Kalau dihitung sehari 2 juta, setahun itu sudah 730 juta. Jadi itu dulunya primadona kampus. Sehari 6 juta pun nggak cukup. Sehari 6 juta?
Carrie, kau dengar, kan? Teman baikmu ini, anggap kau sebagai dia. Dia cuma pikirin kebaikanku. Kebaikan apanya? Carrie, kau bisa pikir lebih cerdas nggak sih? Jelas-jelas dia mau celakai kau. Carrie, jangan percaya lagi sama dia. Ayo kita pulang sekarang. Kita pulang sekarang, ya? Jangan ribut-ribut lagi di sini. Jangan permalukan diri sendiri. Tunggu. Kalian sebenarnya mau bela siapa? Sih, aku cuma mau bantu Cherry. Perjuangkan haknya saja. Carrie, setuju, kan? Ayah. Ayah, Ibu, kalian jangan jelek-jelekin Ria lagi. Ria lakukan ini semua demi aku. Ayah, yang kau bilang itu benar. Dia memang bantu kau. Bantu kau berubah dari calon istri keluarga kaya. Jadi Sireng. Pelacur murahan. Siapa yang kau sebut pelacur murahan? Kalau sehari 6 juta, bukannya ITU Peliker? Teras kenapa kalau sehari and Amjuda? Perempuan tua sepertimu, bahkan 6 juta pun gak bakal ada yang mau bayar. Sudahlah, gak usah banyak omong. Hanson, uang mahar 600 juta, hadiah ampau turun dari mobil 176 juta. Dan rumah itu, jangan harap bisa kau ambil kembali. Itu semua uang kompensasi buat Cherry. Oh, ya. Satu hal lagi, kredit rumah itu tetap harus kau bayarkan. Iya, benar itu, Hanson. Kalau kau mau ambil kembali semuanya, ku kasih tahu, ya, gak usah mimpi. Gak akan ku kasih padamu. Aku bukan mau semua barang itu. Jadi, apa maumu? Jalan. Gelang yang kukasih padamu setahun yang lalu, kembalikan itu saja. Selain itu, aku nggak mau apa-apa lagi. Jawang? Hanson, kau benaran kasih itu ke dia? Sayangnya ketulusanmu dibuang begitu saja. Tapi setelah semua ini, seharusnya kau sudah banyak belajar. Carrie, bukannya ini yang dikasih sama Hanson waktu awal kalian pacaran? Katanya ITU wears in keluarga. Ayah, ini gelang yang itu. Waktu itu dia juga bilang apa, ya? Dia bilang ini melambangkan ketulusan hati. Kalau dipikir sekarang, ketulusan hati itu cuma omong kosong. Semua itu cuma bohongan. Dia cuma cari alasan biar nikah sama aku dengan mahar murah. Benar, dia bahkan kasih barang palsu dan pura-pura jadi anak orang kaya yang ditelantarkan. Konyol sekali. Kenapa aku rasa gelang ini juga palsu? Ya, lihat saja warnanya. Kenapa begitu mencolok? Mau asli atau palsu? Aku juga malas jelasin ke kalian. Sini kembalikan gelangnya. Setelah itu, kita benaran sudah selesai. Nggak bisa. Barang yang sudah dikasih, mana bisa diminta lagi? Kau laki-laki atau bukan sih? Sudah aku bilang, mahar 600 juta, uang turun dari mobil 176 juta. Dan rumah itu semuanya aku nggak mau. Aku cuma mau gelang warisan dari nenekku. Kau mau apa? Menurutmu aku mau apa? Nggak usah tegang gitu. Ini cuma barang rongsokan. Dikasih uang pun aku nggak mau ambil. Kelihatannya ini cuma diwarnai pakai bahan kimia saja. Kalau dipakai lama bisa bikin sakit. Sini balikin. Melihat kesepanit ini. Malah jadi kalau seperti barang asli ya. Kalau kau rebut lagi, aku bakal lempar benaran. Cherry, aku sudah kasih kau uang dan rumah. Apa lagi maumu? Hanson, kenapa harus teriak-teriak, sih? Ani jalan wares in keluargaku. Dari nenekku yang dikasih ke ibu. Ini harta paling berharga di keluargaku. Kalau sampai rusak, kalian gak bakal bisa tanggung jawab. Sudahlah, pria, kembalikan saja ke dia. Bahkan sebuah gelang pun nggak rela Hanson tinggalin buat aku. Sekarang aku benar sudah sadar, sebenarnya dia orang yang seperti apa. Ambil balik. Jangan. Barang yang sudah kau kasih ke Cherry, mana bisa kau minta balik? Kalau kau begitu menginginkannya, nih ambil saja pecahannya. Silakan. Cherry, temanmu ini sudah keterlaluan. Kalau pernikahan ini memang gak bisa jalan, kenapa harus bikin semua jin berantakan gini? Kenapa harus jadi gini? Tunggu, Common, Phoebe. Kalian sebenarnya ada di pihak siapa sih? Hah? Kau. Kalian benaran mau lihat? Carrie Nika sama Hanson. Jelas-jelas Carrie Pantas dapetin yang lebih baik. diam saja kau. Hari ini kalau bukan karena kau, mana mungkin semuanya jadi runyam gini? Berninya kau tampar aku? Aku akan lawan kau. Hanson. Hanson. Kenapa kau pukul wanita? Minggir sana. Kalian gak bakal bisa selamat. Kau yang gak bisa selamat. Kau dan ibumu sudah lakukan kekerasan di depanmu. Beraninya kalian. Tamat sudah kalian.
Aku akan lapor polisi sekarang juga. Bersiaplah untuk mendekam di penjara. Andy Yunawara, Ken? Bu Yuna, dia Sony Harsa, orang terkaya di Kota Jaya. Kepada Sony Harsa? Kenapa orang terkaya di Kota Jaya ada di sini? Kudengar hari ini Pak Hansen mau nikah. Jadi, ini mutiara laut berumur ribuan tahun. Kalau disimpan di tempatku, cuma bakal tertutup debu. Aku mau ambil kesempatan ini untuk kasih ke Pak Hansen dan calon istrinya. Terima kasih buat niat baikmu. Capek. Sekarang nggak perlu lagi. Dia benaran Sony Harsa, orang terkaya di Kota Jaya. Tadi aku perlakukan keluarganya. Sampai sebegitunya, jangan-jangan kita benaran salah nilai? Nggak mungkin. How benaran perkaya. Kalau Hansen dari keluarga miskin, jadi berhenti mimpi di siang bolong. Mana ada CEO kaya dan berkuasa yang rela keluar dari keluarganya selama 3 tahun dan berjuang sendiri. Demi sireng wanita. Cerita begituan cuma ada di drama pendek saat. Pak Sony ini Seperti kuma orang serang. buat nyamar saja. Ini semua cuma akting. Mereka nyaman. Jadi, aku kasih kamu, ya, hari ini kau nggak nikah sama Hansen. Itu keputusan yang tepat. Setelah bertahun-tahun ini, dia juga nggak pikirin. Apa dia sudah berusaha atau belum? Lihat saja gajinya naik, nggak? Dia malah bikin curang. Kalau soal mutiara laut itu, kurasa itu cuma mutiara kaca biasa, yang dibeli pakai hasil pinjaman. Sama kayak gelang murahan ini, palsu sekali. Omong kosong. Di Kota Jaya ini siapa yang berani nyamar jadi aku? Mutiara lautku ini sudah diperiksa sama Pra. Ada sertifikatnya. Sertifikat? Sekarang aku jadi curiga kalian juga. Cetak uang palsu ini. Kalian itu ada koneksi ke mafia. Kalau cuma cetak sertifikat palsu, gampang, kan? Kau ini. Kau benaran nggak tahu aturan? Siapa yang nggak tahu aturan? Aku cuma pecahin gelang murahan ini. Kalian malah pukul aku gini. Kalian rasa itu benar? Aku. Beraninya kau cetukin video rocker? Ria, Cepat cari alih restorasi terbaik. Ini harus diperbaiki. Oak. Hila kau. Dengga ya. Kalau ini nggak bisa diperbaiki, akan kubunuh kau. Kalian ini kriminal, ya langsung main pukul saja. Orang jahat memang kuma bakal Bertman sama orang jahat. Dia yang duluan mulai. Kenapa kau malah salahkan orang yang pukul dia? Pak Sony. Kenapa kau langsung datang kemari? Aku menir grup NV di Kota Jaya. Aku yang temukan petunjuk tentang tas palsu ini. Nggak kusangka perusahaanmu begitu serius. Sampai Anda yang datang sendiri. Mana tas palsu yang kau bilang itu? Bahan dan prosesnya itu dari perusahaan kami. Wanita tua. Kenapa kau belum ngaku tas palsumu ini beli di mana? Pak Sony sudah datang sendiri kemari. Kalau kau nggak ngaku, kalian akan nyesal nantinya. Tasku ITU. Dikasih langsung sama Pak Sony yang kau sebut itu. Tanyakan saja sendiri padanya. Wanita tua, Pak Sony sudah datang sendiri kemari, dan kau masih saja berlagak sombong. Pak Sony, Anda jangan kesal. Orang-orang ini bukannya berusaha buat cari uang, malah pura-pura kaya. Setiap hari beli barang palsu. Mereka ini nggak berkah hidupnya. Mereka ini demi berkesan jadi orang kaya. Bukan cuma cetak uang palsu, tapi juga palsukan sertifikat properti. Aku sedia kasih saksian buat kejadian ini demi kepentingan perusahaan kita. Mungkin saja ini bisa muncul di berita. Siapa tahu nanti bisa tingkatkan penjualan di toko kita. Muncul di berita? Aku yang akan kasih kau berita. Pak Sony, kenapa kau pukul aku? Kau memang pantas dipukul. Tunggu, Pak Sony, aku nggak buat apa-apa. Masih berani bantah? Tunggu, aku. Hei. Siapa yang suruh kau pukul pacarku? Kau nggak tahu dia ini manajer grup LV? Sayang, kamu nggak apa-apa. Tadi dia memukulku. Aku hanya menjatuhkan 2 barang kaca. Lihat, dia memukul aku sampai wajahku hampir bengkak. Cepat panggil polisi untuk menangkap dia. Jadi, kamu yang buat Pak Sony marah. Masih nggak mau minta maaf ke Pak Sony? Pak Sony. Dasar bodoh. Dia orang terkaya di Kota Jaya. Pak Sony Harsa. Apa?
Aku. Saya baru saja memukul orang terkaya di kota Jaya. Kamu bukan hanya memukul aku. Kamu juga menghancurkan kado nikah buat Pak Hansen. Itu sangat mahal. ITU, mutiara laut seharga ratusan miliar. Pak Hansen, Hadiah pernikahan? sepertinya kamu belum tahu seberapa serius masalah ini. Hansen, Pak Hansen ini pewaris tunggal dan grup Wora dan juga wanita tua. Yang tadi kamu bilang pakai tas palsu itu. Dia komisaris dari grup Wora. Bu Yuna, Dia ternyata memang komisaris grup Wora. Kalau gitu, Hansen, aku hampir menjadi nyonya muda di grup Wora. Dia beneran. Komisaris grup Wora. Kalau gitu, Hansen. Putra kaya raya dari grup Wora? Nggak bisa. Aku nggak boleh biarin Cherry nikah sama orang kaya. Dia sama sepertiku, cuma seorang gadis miskin. Kenapa dia beruntung sekali? Carrie, Denga, ya. Pria yang selalu mau uji kau, pria yang nggak bisa diandalkan. Dia perlakukan kau seperti barang. Dia jagain kau seperti lagi Kiri. Pria seperti itu nggak boleh dinikahi. Petraku. Nggak usah dinilai. Sama sembarang orang. Kau. Lepesan. NAK. Gimana kau mau? Tengani masalah ini. Cuma dengan semua kerugian harta hari ini saja, sudah bisa bikin dia mendekam di penjara. Hansen. Kasihani aku. Ini bukan salahku. Cherry yang suruh aku buat minta uang samamu. Ini bukan salahku. Ini semua karena dia. jangan gitu. Cherry itu sahabat baikmu. Sahabat sehidup sematimu. Kalian harus bangun terus dalam kesulitan. Kalian berdua harus bayar kerugiannya. Baru ku maafin. Tapi kalau nggak mampu bayar, Siap-siap saja buat mendekam di penjara. Hansen, aku sudah tahu salah. Maafkanlah aku. Aku nggak mau hadiah turun mobil lagi. Kita lanjutkan pernikahan kita, ya? angkat kepalamu. Istri baik memperkaya 3 generasi. Istri jahat buat miskin 3 generasi. Orang bodoh sepertimu. Bahkan bisa merusak semua generasi. Ibu. Serahkan hal ini pada pengacara grup saja. Bagian Jerry lupakan saja. Mengingat kedua orang tua keluarga Limo. Sedangkan Ria harus terima konsekuensinya. Vian, kuserahkan padamu. Harus ganti semua. Kerugian hari ini. Kalau enggak, Bayarkan mereka. di penjara seumur hidup saja. Paman. Bibi. Maaf atas hari ini. Pak Hansen. Lalu, adakan rapat dewan. Dan katakan Tuan Muda sudah balik. Vet. Ibu, sebelumnya aku yang salah. Enggak apa-apa, belajar dari pengalaman. Ada 100 miliar di kartu ini, kepakai dulu, istirahat baik-baik dalam seminggu. Lalu, bersiaplah balik ke grup untuk ambil alih bisnis keluarga. Balik ke grup? Ya, tapi aku masih nggak paham dengan bisnis grup. Harus paham. Tapi dimulai dari posisi apa, nanti balik ke grup untuk bahas sebentar. Apakah ini sangat repot? Repot? Kedepannya, grup ini adalah milikmu. Bisa ikut serta adalah kehormatan bagi mereka. Jangan-jangan kau masih pikirkan masalah dengan pacarmu, ya? Enggak, aku bersedia balik grup. Baguslah kalau gitu. Pria sejati harus berambisi besar dan hadapi tantangan. Enggak boleh terikat dengan kenyamanan. Ayo berangkat. Karena Pak Hansen sudah balik, tentu harus berada di grup, agar bisa paham dengan situasi grup dengan cepat. Benar. Berada di kantor pusat dan kerja pada berbagai departemen. Dapat pahami bisnis grup dengan cepat. Hansen. Gimana menurutmu? Aku mau pergi dari kantor pusat. Coba kasih tahu pendapatmu. Aku mau turun ke posisi dasar untuk pahami kondisi nyata para karyawan. Dengan begini, baru bisa jadi pemimpin hebat sesungguhnya. Selama ini aku kerja di posisi dasar. Aku menyadari bahwa konflik antara manajemen dan posisi dasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan karena manajemen nggak ngerti kondisi nyata dari para karyawan. Dengan pahami kondisi terkini karyawan, pahami manajemen dasar, barulah benar-benar paham dengan situasi grup ini. Kalau enggak, meski berada di posisi tertinggi dan kasih perintah, juga nggak akan bisa jangkau posisi dasar. Bagus. Tapi. Nggak cocok. Kau jadi CEO di grup cabang Kota Jaya saja. Mengenai kerjaan tingkat dasar, kau atur sendiri saja. Gimanapun, kalau nggak punya kekuasaan, meski kau temukan masalahnya, kau juga nggak bisa selesaikan.
Aku kasih waktu setahun. Kalau hasil kerjamu nggak buat aku puas, atau gagal, balik ke grup dan belajar beberapa tahun denganku. Aku masih belum tua. Sudah, ini saja. Bubar. Katakanlah, Semua kerugian kita. Sudah dihitung. Jumlah total ganti ruginya 60 miliar. Pengadilan sudah terima. Meski Ria ganti dengan semua aset keluarganya, hukumannya juga diperkirakan lebih dari 15 tahun. gimana dengan Cherry? Sesuai keinginan Pak Hansen, mengingat orang tuanya cukup baik terhadapnya, kami nggak minta pertanggungjawabannya. Kalau nggak sentuh Cherry, juga akan bermanfaat. Bagi Hansen dalam opini internal. Bagi bawahan, Hansen adalah pemimpin yang ingat hubungan lama. Hachiyu juga kasih baik bagi semuanya. Kalau gini, apakah mereka akan makin keterlaluan? Ria itu adalah contoh hidupnya. Katakan padanya dengan jelas. Yang lemah hati juga bisa marah. Siapa yang berani? Satu-satunya pewaris grup Wora, Hansen bergabung pada grup cabang Kota Jaya dan jadi CEO. Habislah ini. Habislah semua ini. Arah perkembangan grup Wora menantikan Pak Hansen bisa sediakan banyak lapangan kerja di Kota Jaya untuk sejahterakan masyarakat. Hansen nggak tinggalkan Kota Jaya? Apakah dia masih memikirkanku? Tapi kurang alasan logis? Kurang alasan? Alasan? Sudah ada. Ayah. Sudah ada. Halo semuanya, aku Cherry. Aku pacar Hansen Wora, satu-satunya pewaris dari grup Wora. Di hari pernikahan kami, waktu aku tahu bahwa aku hamil, Hansen batalkan pernikahannya. Ini terlalu gila. Penyiarnya sungguh cantik. Pasti benar yang dia katakan. Mereka pantas mati. Pak Hansen, dengan bergabungnya Anda dalam grup cabang, kepercayaan pelanggan terhadap kita makin tinggi. Ayah, grup Wora terhubung dengan berbagai industri. Kepercayaan bisa buat kita makin berkembang. Yang dipercaya sama pengguna adalah produk. Aku nggak penting. Kok. Hack Hansen, celaka. Tekanan publik di internet terhadap grup kita makin besar. Ada APA, tuduhan tentang Anda tinggalkan pacar yang hamil. Batalkan pernikahan di waktu itu. Dan nggak bertanggung jawab. Nggak mungkin. Cherry nggak mungkin lakukan hal ini. Apakah ada rekaman? Sini aku lihat. Dia bilang dia akan selalu cintai aku. Aku percaya. Aku juga mengandung anaknya. Tapi sekarang, demi warisi aset keluarganya, dia merasa keluargaku nggak sepadan dengan status keluarganya. Jadi ibunya merusak pernikahan kami. Dan bawa Hansen pergi. Aku unggah video ini, bukan untuk tuduh siapapun. Tapi untuk kasih penjelasan untuk masa mudaku. Kasih penjelasan untuk anakku. Aku juga mau kasih tahu semuanya. Aku bisa besarkan anakku sendiri. Boikot semua produk grup Wora. Gimana bos gini bisa jual produknya dengan baik? Aku nggak mau beli produk mereka lagi. Boikot grup Wora. Bisa jadi Bu Yuna juga seperti ini. Pak Hansen, sekarang tekanan opini publik di internet terhadap grup kita makin besar. Kita harus cari cara untuk atasi. Ayah, kalau gini terus akan berdampak besar bagi grup, bahkan bisa berdampak pada kepentingan pusat. Ibu, kau sudah tahu? Dia hamil? Mana mungkin. Dia nggak mau berhubungan sebelum nikah. Aku juga hormati keputusannya. Aku nggak pernah sentuh dia. Jadi kau masih peduli dengannya? Aku sudah kasih dia kesempatan. Dia nggak hargai. Kalau gitu, jangan salahkan aku nggak berperasaan. Kalau ragu, akan kekal. Benar. Ibu saja yang urus. Hal selanjutnya. Minta tim hukum. Simpan bukti dan kumpulkan data. Tim humas mulai meredam humor. Lalu lapor polisi dan tangkap dia. Ayah, ibu, lihatlah. Sekarang netizen berada di pihakku. Kalau Hansen mau kembalikan reputasinya. Dia pasti balik, Carrie. Carrie. Kau tahu nggak? Ini akan merusak reputasi Hansen. Hansen begitu kaya. Aku hampir jadi istri kaya. Dia harus nikahi aku. Carrie, kau terlalu berlebihan kali ini. Aku nggak puas. Kau tahu nggak? Ini langgar hukum. Memangnya kenapa kalau langgar hukum? Apakah Hansen akan panggil polisi? Antak tangkap aku? Ayah, ibu, Lahatlah, pasti Hansen. dia sudah berubah pikiran. Aku segera jadi istri orang kaya. Kalian tunggu nikmati hidup saja.
Pak Polisi, dialah penyebar rumor. Jadi, ayo pergi bersama kami. Aku nyonya muda grup Wora. Nyonya muda, ini bukti yang kami kumpulkan dari internet. Di sini ada bukti kalian memutarbalikkan fakta, sebar rumor tentang Pak Hansen, memasukkan dokumen resmi, buat cap ilegal dan lakukan kekerasan. Mana Hansen? Aku mau bertemu Hansen. Dia pasti masih cinta padaku. Aku cuma kasih dia alasan logis saja. Lepaskan aku. Ada apa-apa? Bicarakan di pengadilan saja. Carrie. Ria? Carrie. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah menikah dengan keluarga kaya. Ini semua salahmu karena kamu. Kamu? Itu karena kamu menikah dengan keluarga kaya. Atas dasar apa hidupmu lebih baik dariku? Sejak kecil, hidupmu selalu lebih baik dariku. Masih harus lihat kamu menikah dengan keluarga tajir begitu. Kupikir kau menikmati hidup di luar sana. Sekarang sudah baik. Kau juga sudah dikurung. Jangan berharap bisa hidup lebih baik dariku di sini. Kupatakan saja kakamu dulu hari ini.